Hey guys, welcome back to my channel, Backpacker Tampan. Finally, we are back to the adventure and I'm so excited because we are going to the country that I've never been there before, but I'm very curious about. It's a lot of culture, it's a lot of beautiful natural places and delicious foods, and it is Taiwan. And we're gonna spend about 6 days there, so let's go. Let's sleep on the plane because it's gonna be like 5 hours flight. Dan by the way, Taiwan ini adalah salah satu destinasi liburan yang menurut aku affordable, khususnya buat orang Indonesia yang terbang dari Indonesia. Karena tiketnya tuh hanya dengan 2 jutaan aja, kita udah bisa terbang ke Taipei sekali jalan. Cukup murah untuk wisata luar negeri kan. Dan flightnya itu sekitar 5 jam, 5,5 jam. Jadi kayak lumayan long flight. Cuma dengan harga 2 jutaan menurut aku itu affordable banget. So we have just arrived in Taipei airport and it's a bit far to go to the city, about like 30 to 40 minutes, and there are a few ways to go there, by train, by bus, or by taxi. But I think because it's almost midnight, it's like 10, so we're just tired, so I think we're gonna just grab a taxi, which cost probably around 40 USD or like 500.000 Indonesian rupiah, which I think is a good price for like 30 to 40 minutes ride to the city. Or you can also, if you're on a budget, you can go by train or bus. That's a lot cheaper. But yeah, again, it's almost midnight, so let's just grab a taxi. Good morning from Taipei. Last night we stayed at this hotel that is called the VIP Hotel. It's quite comfortable, also quite affordable, and I love the weather. It's very, it's not hot, it's not humid, it's a little bit chilly, but it's like the right amount of chilly, which is really good, like really refreshing. So today we're gonna start the adventure in Taipei. We're gonna explore a few places here and then move to another city. But first, I'm hungry, so let's get some breakfast. I think we're gonna find like a Taiwanese food, something like that. So. Changing plan. Jadi kayaknya nih pagi-pagi nih kita nggak pengen breakfast yang berat dulu, kan para orang-orang Indo biasanya breakfast langsung nasi, langsung gimana. Nah Taiwan tuh kayak juga berat-berat lumayan nih, kayak ada noodle-noodle gitu. Jadi kita memutuskan untuk makan yang ringan dulu aja, yaitu coffee biar melek, dan sandwich. Nanti siang baru kita makan besar, makan ala-ala Taiwan. Dan ini daerahnya aku suka banget. Daerah hotel kita tuh di daerah Zhongshan District. Nggak tahu nyebutnya bener apa enggak, Zhongshan District. Tapi itu kayak daerah yang banyak coffee shopnya. Terus kalau kalian nginep di hotel dekat sini, enak keluar hotel tuh jalan kaki, pedestriannya enak banget karena banyak street food, banyak restoran dan banyak coffee shop. Nah teman-teman, kita sampai di destinasi pertama. Ini kayaknya yang paling ikonik banget di Taipei. Kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak Monas kali ya, di tengah-tengah city center gitu. Dan ini sebenarnya bangunannya namanya adalah Memorial Hall of Chiang Kai-shek. Nah, Chiang Kai-shek sendiri merupakan mantan presiden Taiwan yang berperan penting banget bagi kemajuan dan sejarahnya Taiwan. Jadi buat teman-teman yang suka sejarah, sampai ke sini. Kalau sore-sore enak kayaknya bisa nongkrong-nongkrong kan tuh di halamannya. Terus kayak arsitekturnya juga indah banget. Sebelah sana ada tuh warna merah-merah merona yang mendominasi. Cantik banget. Chiang Kai-shek Memorial Hall.
we're going to the second spot that is called Taipei 101. Actually, it's super iconic. I think if you Google Taipei, you will see the building. But the challenge is there are lots of viewpoints you can choose. So we kind of want to get an interesting viewpoint. If you have time, I think I would recommend you to go to Elephant Mountain Viewpoint. But at this time, we're going to an alley. I think it's going to be interesting. So there's an alley that leads to the Taipei 101 building view. And yeah, I hope we can find that alley. Let's see. Oke guys, ternyata nggak sesulit itu nemuin spotnya. Karena tadi aku agak sedikit research dan nemuin blogger Taiwan yang ngasih tahu alamat lengkapnya. Gangnya. Nah, itu gedung Taipei 101. Sebenarnya itu tuh gedung shopping center dan di atasnya ada observatory juga, bisa ngelihat kota Taiwan dari atas sana. Cuman ini menurut aku salah satu sudut pandang atau angle yang oke banget buat capture si Taipei 101 ini. Menurut aku menarik karena ini satu ini gang, jadi kayak leading line-nya buat anak fotografi. Leading line-nya tuh oke banget, menjurus ke puncak menara tersebut gitu. Dan perpaduan antara gedung yang modern si Taipei 101 itu dicampur sama sudut kanan kiri yang masih tradisional. Jadi kayak modern campur tradisional, menurut aku itu perpaduan yang menarik banget. Terus tips mungkin buat yang mau kesini datangnya sore-sore karena gedung Taipei 101 itu akan bersinar indah banget. So if you guys wanna come to this spot, you can look up for that name of the road. It is called the Songren Road. Or you can also Google Takemura Izakaya, which is the name of this restaurant right there. Good luck! Sampai di Taichung City Train Station dan ternyata dari sini kita harus naik lagi either taksi atau bis ke hotel kita. Nah ternyata tadi aku nanya-nanya ke orang sekitar, ke petugasnya, ternyata petugasnya sangat-sangat fasih bahasa Inggris dan bus station sama train station sistemnya tuh mereka terkoneksi. Jadi di satu lokasi train station ini ada langsung section buat bus station. Jadi ya, kita cobain bus deh karena gampang banget. Langsung ke lantai bawah. Nah, by the way, information untuk sistem payment bus train station di Taiwan itu mereka punya kartu namanya, biasanya yang paling terkenal itu adalah Yolo Card. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Biasanya paling terkenal adalah namanya Yolo Card, tapi ada juga yang namanya iPass dan Easy Card. Tadi lucu banget, ini kartu buat payment tap ke bus, payment tap ke MRT. Harganya 200-an, 200 NT. Jadi kalian bisa pakai ini untuk naik MRT, untuk naik bus, tapi tinggal di pop up dan belinya gampang banget. Ada banyak di minimarket seperti Family Mart dan 7-Eleven dan ini bisa dibuat payment macam-macam juga, ternyata nggak cuma transportasi tapi bisa buat bayar McD, bayar Burger King, naik taksi, belanja di Sevel dan lain-lain. Jadi berguna banget dan lucu banget Pixar. What is your name? Pandu. Oke,
Oke, sekarang kita lagi ada di market, night market yang menurut aku ini seru banget karena berheboh banget nih belakang aku. Penuh dengan orang-orang, dengan jualan apapun kayaknya ada ya. Jadi cocok banget buat yang suka tempat-tempat rame, nyobain street food di sini banyak banget. Dan yang suka belanja juga ini bagus-bagus. Jadi aku mau mampir ke beberapa butik dan store-nya itu bukan barang-barang branded yang terkenal, tapi kayak produk lokal, buatan lokal Taiwan yang oke banget. Karena ternyata fashion industri Taiwan itu kece banget. Kayak street fashion terutama, itu keren banget. Dan aku juga bingung karena banyak vending machine yang mesin pencapit tampil boneka-boneka, kayak Pokemon tuh banyak banget di sini. Entah kenapa, tapi banyak banget emang. Jadi sekarang kita mau lihat satu persatu, cobain street foodnya, kita rating dan pengen belanja juga sih. Sebenarnya nggak tahu apa, tapi kayaknya ayam. Dan karena trennya rame, jadi kita cobain aja. Harganya 75 NT. Nah, ternyata ini tuh kayak chicken popcorn dan mirip Shilin. Aku baru ingat kalau Shilin, snack yang famous itu yang di Indonesia ada, itu tuh Taiwan snack. Jadi ini kayak bener-bener Shilin banget. Ini chicken popcornnya. Enak banget. Aku rating 8,8. How much? Ini harus baca ke 50. Ini tuh warnanya menggoda banget. Tapi aku penasaran banget rasanya kayak apa. Benerin kan? Enak. Dua, enak banget ya. Tapi ini enak banget. Jadi ini tuh kayak gulali keras gitu, candy. Dalamnya strawberry asam. Ini perpaduan manis dan asam. Menurut aku ini enak banget. 9. Kita menemukan satu yang misterius banget. Tulisannya heboh banget, kayak gak ngerti ini apa. Jadi mari kita coba. Oke, sekarang kita cobain si tahu gejrot ini. B aja, tapi kasihan sama ibunya yang jualan, kalau udah tua. Jadi kalau secara subjektif, aku menilai 7,7 deh. Tapi kalau secara objektif 7 aja ya. Selamat pagi, hari kedua di Taiwan. Jadi tadi pagi kita dari kota Taichung, kita naik private car ke sebuah danau yang terkenal banget di Taiwan. Namanya adalah Sun Moon Lake. Nah, buat teman-teman, mobil lewat. Buat teman-teman yang mau ke Sun Moon Lake ini ada dua cara sebenarnya. Bisa naik private car kalau kalian punya budget yang lebih, atau bisa juga naik bus. Ada dari kota Taichung, bus shuttle yang mengarahkan ke Sun Moon Lake.
Nah, Sun Moon Lake ini terkenal karena warna airnya yang bagus banget, semeriwing, shimmering, shining, splendid, warna hijau zamrud. Dan kenapa dinamakan Sun Moon Lake? Jadi katanya dulu airnya itu nggak setinggi ini. Sekarang tinggi airnya itu sudah 20 meter. Tapi dulu airnya tuh cetek, hanya sekitar 2 meter aja. Nah, dulu karena cetek terbentuk 2 danau. Yang satu danaunya terlihat seperti matahari, yang satu bentuk danaunya terlihat seperti bulan. That's why dinamakan Sun Moon. Namun sekarang karena airnya sudah 20 meter, jadi nggak kelihatan lagi gitu. Sejarahnya gitu. Nah, di Sun Moon Lake ini ada beberapa viewpoint yang bisa kalian kunjungi. Ini adalah salah satunya yang bagus buat foto-foto. Tapi sekarang kita akan mengunjungi juga viewpoint yang lain. So, let's go! Nah guys, di area Sun Moon Lake itu juga ada visitor center. Ini yang sekarang aku lagi kunjungi. Keren banget buildingnya, arsitekturnya bener-bener kayak, aku nggak ngerti jelasinnya ini apa karena aku bukan anak arsitektur, tapi ini keren banget. Dari sini ada penjelasannya, informasi tentang Sun Moon Lake, ada juga coffee shop, ada souvenir shop, yang mau ke toilet bisa kesini. Kayaknya menurut aku sih cukup patut untuk dikunjungi ya, sekedar chill dikit dan dapat informasi lebih tentang Sun Moon Lake bisa di visitor center ini. Oke guys, kalau kalian di Sun Moon Lake, kalian harus banget cobain naik boat atau kapal feri kecilnya. Ini tiketnya harganya sekitar 250 sampai 300 NT. Jadi kalian akan dibawa keliling di Sun Moon Lake ini dengan kapal-kapal ini. Dan kita akan mengunjungi satu pulau di tengah-tengah Sun Moon Lake. Let's see, aku penasaran di pulau itu ada apa. Nah, sekarang kita sampai di tengah-tengah pulau, di tengah Sun Moon Lake, dan lihat airnya warnanya hijau, bener-bener emang beneran hijau zamrud. That's why Sun Moon Lake ini terkenal karena warna airnya hijau zamrud. Nah, di pulau ini ada temple yang bikin aku penasaran. Jadi kita harus trekking dulu ke atas, itu lihat tangganya. Let's go ke temple. Kita sampai di puncak bukitnya nih, di mana tempelnya berada dalam sini. Boleh masuk ke dalamnya, boleh foto-foto, video-video, tapi aku saranin untuk respect ya, hormati yang lain karena ini juga dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi di dalam tuh ada beberapa visitor yang berdoa, yang berdonasi juga. Jadi kalau mau ngonten di sini, mau dijaga kesopanannya. Namaste. Jadi setelah tur di Sun Moon Lake, kita berhenti di pelabuhan namanya Ita Wharf. Dan di Ita Wharf ini ada small town atau desa kecil gitu, yang isinya tuh ada hotel-hotel, kalian bisa nginep sini. Dan ada juga makanan banyak, ini kayak street food gitu tuh di belakang. Rame banget. Jadi kita akan makan siang dulu di sini. How much is chicken? Jadi ini si chicken ini dalamnya ada nasinya ternyata. Di dalam chickennya udah ada nasinya. Oke, sekarang kita cobain ayam lemper ini yang dalamnya nasi dan ada cabai-cabeannya. Kayaknya ini enak banget sih. Ini so far ini paling enak yang aku cobain. 9,2. Rasanya gurih banget. Kayak juicy gitu, nggak kering, pedes, asin, enak banget.
Before leaving the Sun Moon Lake, I took my chance to visit this amazing temple in the side of the lake, Wenwu Temple. Selamat pagi, sekarang jam 5 subuh, beneran jam 5 subuh. Jadi ceritanya tadi sore kita lanjut perjalanan dari Sun Moon Lake menuju ke National Park namanya Alishan Mountain, pegunungan gitu. Perjalanannya dari Sun Moon Lake sekitar 3 jam jalur darat ke Alishan National Park. Nah semalam kita tidur di National Park ini, dan pagi ini kegiatan kita adalah kita akan naik ke puncak, salah satu puncak gunungnya di Alishan Park yang bagus banget buat spot sunrise. Nah untuk ke atas gunung itu, karena masih lumayan jauh, ada dua opsi. Yang pertama bisa trekking, tapi lumayan lama kalau trekking jalan kaki. Yang kedua bisa naik kereta. Nah kereta ini yang paling favorit karena terkenal, keretanya juga unik kayak kereta api, yang kereta yang old school vintage gitu. Nah ini pagi-pagi kita harus ngantri tiketnya, karena lumayan berebutan. Karena limited seatnya dan orang-orang semua pengen naik kereta ini. Perjalanan naik kereta ke atas itu 20 menitan dan harga tiketnya adalah 120 NT. Penasaran banget kayak apa, so let's go. Ini masih ngantuk, tapi kayak harus banget. Kita udah turun dari kereta, dan dari stasiunnya kita harus sedikit trekking lagi ke depan. Dan ini lumayan rame banget, jadi semoga aja kita bisa mendapatkan konten untuk kita sajikan ke kalian yang tidak terlihat banyak orang ya. Let's see. Guys, kita sampai di viewpointnya dan ternyata ini rame banget. Like, lihat tuh. Serame itu banget. Jadi kayaknya agak sulit konten, tapi ternyata aku lihat maps di bawah situ, itu tuh ada viewpoint sebelah sana lagi, kayak sekitar 15 menit jalan, dan gak ada yang ke arah situ sama sekali. Jadi semua orang fokus ke sini. Gimana kalau kita coba ke sana supaya sepi? Nah ini jalannya, namanya Ogasarawa Viewpoint. Surprisingly gak ada yang ke arah sini, nggak tahu kenapa. Mungkin karena masih jauh, 15 menit lagi trekking. Tapi semoga kita bisa ngejar sunrise-nya sih, 15 menit. Semoga cukup lah. Anyway, tadi aku nanya di sana, boleh nerbangin drone apa enggak? Kata mereka nggak boleh. Tapi yang di sebelah sini boleh. Jadi that's why ini sangat-sangat menguntungkan. Guys, kita sampai di viewpoint-nya. Dan ternyata nggak terlalu sepi. Ternyata masih banyak orang, tapi lebih dikit dari yang di bawah tadi. Dan masih oke nih buat ngambil angle. Nih, indah banget tuh. Wow, gila. Terus kayaknya ini banyak fotografer gitu deh. Tapi ini indah banget. A significant life, just what it was needed. Clean in the blackest night, cloistered in injustice dead. And in the eyes of time, nobody is losing. The sparrows will be here by dawn.
jauh lebih aku suka dan menurut aku more magical adalah trekkingnya. Ini jalur trekkingnya tuh bener-bener magical banget. So, ada banyak woods, pohon-pohon, udaranya seger banget dan nggak serame di atas. Which is ini hampir nggak ada orang sama sekali di sini. Jadi Alishan itu bentuknya kan national park ya, dia besar dan ada beberapa spot yang bisa kita kunjungi dan jaraknya tuh agak lumayan jauh karena bentuknya national park besar. Jadi ada shuttle bus kayak gini nih yang siap nganterin kita ke spot-spot yang ingin kita kunjungi. Jadi sekarang abis dari viewpoint sunrise tadi, kita mau naik shuttle bus ke one of the biggest tree in Taiwan. Bener nggak? Guys, ternyata ini aku suka banget Alishan karena dia tuh punya trekking route yang bener-bener semuanya connected, jadi kita bisa ngunjungin beberapa spot dengan trekking dan trekkingnya juga indah banget karena dari tengah-tengah forest dengan pohon-pohon cypress yang nyegerin banget, healing banget, dan kita nyampe di ini nih, pohon tertua, salah dua pohon tertua. Ada yang satu di bawah sana. Nanti kita akan ke bawah bed. Kita di depan pohon yang unik banget. Pohon umurnya sudah ribuan tahun dan dijuluki sebagai Three Generation Trees. Kenapa? Karena memang ada 3 generasi. Oh, kalian bisa di zoom mungkin. Yang pertama. Terus yang pertama itu tumbuh pertama saat dia mati meninggal. Tumbuh generasi kedua. Saat yang kedua meninggal, mati, tewas, tumbuh yang ketiga. Nah, yang ketiga itu yang sampai sekarang masih bertumbuh menjulang ke atas. Nah, nanti mungkin ada yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, who knows, but this is very interesting. Terus kayak bentuknya juga kayak film-film fantasi gitu gak sih? Guys, kita sampai di pohon yang katanya keramat karena ini adalah salah satu pohon, mungkin bukan salah satu, mungkin nomor 1 yang paling tua di sini. Umurnya adalah 2000 tahun plus. Nih, pohon di belakang aku gede banget. Namanya adalah Xianglin Sacred Tree. Itu kebetulan lagi ada yang foto di sana, jadi bisa ke zoom dan kelihatan size comparisonnya dari manusia dan lebar pohon ini. Semoga bisa tumbuh sampai jutaan tahun. We'll see. On my way to Tainan City, I passed this beautiful tea farm which is still a part of Alishan. Arriving in Tainan, the oldest city of Taiwan, I visited few iconic places. This one might look like a Disney castle, but it is actually an immigration office. The Grand Mazu Temple, also known as the Great Queen of Heaven Temple, is a temple to the Chinese goddess Mazu, who is the goddess of the sea and patron deity of fishermen, sailors, and any occupation related to the sea or ocean. Hua Yuan Night Market, or Flower Night Market. It is not only the largest night market in Tainan, but also one of the most famous in Taiwan. Xianong Street, an interesting street and alleys, vintage vibe with lots of nice architecture, novel shops and cafes.
So what I like the most about this whole Shanghai Street is the products are like creative products. So it is handmade from Taiwanese artists. Like this owner. Hello, What's my your name is name? Amin. Amin. Yeah. So you made all of this. Yeah, the old my name. Nice. Jadi satu produk ini hanya satu piece dibuatnya. It's all handmade. And I'm interested to get this one because I think it looks really cool. They also have camera strap here. Tuh unik-unik kayak benar-benar kayak looks ethnic gitu. Sama ini sebenarnya aku naksir ini ya. Ini juga handmade, only one piece. Bagus banget bahannya dan kayak my style banget. Tapi harganya lumayan 2 juta. Tapi ya wajar lah karena ini kan handmade, creative product from the hands of the artist. Jadi agak mahal. Next time mungkin beli ya. But if you wanna come to Shanghai Street, you should visit this store, or you can check their Instagram. Oke, kita cobain ini tofu dengan red bean. Ambil ya. Tofunya lembut banget, by the way, agak susah diambil. Interesting. Tofunya nggak asin rasanya. Tofunya kayak hambar gitu sih. Cuman yang bikin manis itu kuahnya, sirup ini, dan dicampur red bean. Menurut aku jadi kombinasi yang oke banget. Karena tofunya fluffy, empuk banget. Ditambah red bean yang agak sedikit letus-letus di mulut. Oke, 8,2. Selamat pagi dari Tainan. Semalam kita tidur di kota Tainan ini dan surprisingly aku baru sadar nih di jalanan dekat hotel kita itu sepanjang jalan kita banyak ketemu sama orang-orang Indonesia yang kerja di sini. Dan banyak juga warung-warung Indonesia di sepanjang jalan ini. Contohnya di samping kita ini ada warung Tegal. Warung Tegal. Gimana mau kita cobain? Dan juga kedai Ellen yang menunya soto ayam, ikan bakar, dan lain-lain. Kita sarapan di warung Tegal. Oke, ini dia sudah datang sate dagingnya. Aku pesan 10 tusuk plus nasi dan dikasih sambal kecapnya juga. Harganya udah lumayan ya, ternyata 300 NTD atau sekitar 150.000 rupiah. Tapi ini abangnya emasnya baik, jadi kayak kalau kurang bisa nambah, buat nambah nasi, buat nambah sup dan lain-lainnya. Dan kita cobain. Ini campur sambalnya, sambal kecap. Enak, beneran enak. Nggak bohong, beneran enak. 9,5. Beneran nggak bohong. Ini enak beneran. Apa deh, ada agak sedikit mahal karena rasanya enak banget. From Tainan, I made my way to the last city I will visit on this trip, Kaohsiung. And on the journey, I visited this massive monastery. Hari ini kita sudah sampai di kota Kaohsiung, letaknya di selatannya Taiwan. Dan pagi ini tempat pertama yang kita kunjungi, ini kita belajar sedikit sejarah tentang Buddha. Kita sampai di namanya Fo Guangshan Buddha Museum atau Memorial Hall. Nih, nanti kita akan mendekat ke patung Budanya, tapi mungkin dari sini kelihatannya kecil, tapi itu padahal besar sekali, warnanya emas dan megah banget. Dan di sini ada beberapa spot atau bangunan yang bisa kita datangi. Contohnya adalah nih di kanan kirinya itu ada 8 pagoda yang berbeda, dan setiap pagodanya itu memiliki
museumnya atau perspektifnya masing-masing. Jadi kita bisa mengunjungi beberapa dan lihat beberapa nanti ya. So, let's go. Fo Guangshan is an international Chinese Mahayana Buddhist organization and monastic order based in Taiwan that practices humanistic Buddhism whose roots are traced to the Linji school of Chan Buddhism. Founded in 1967 by Xing Yun, the order promotes humanistic Buddhism and is known for its efforts in the modernization of Chinese Buddhism. Nah, sekarang kita udah di tengah city centernya Kaohsiung, dan aku dengar dari temen aku katanya jangan lupa untuk mampir ke namanya Formosa Boulevard Station. Yes, it is a MRT station. Katanya bagus banget, unik banget dalamnya. Aku juga nggak ada gambaran apa-apa karena aku belum googling, tapi katanya wajib banget karena dijuluki sebagai the most beautiful MRT station in the world. So, let's see. Sun is there, right side. Guys, sekarang, waduh ini enak banget. Ini kita lagi sunsetan, menikmati akhir dari hari ini dengan jalan-jalan sedikit di sebuah pelabuhan harbor di kota Kaohsiung. Ini tempatnya lumayan ramai banget karena memang dibuka buat pejalan kaki, dimana kita bisa santai-santai, bisa sepedahan, banyak hewan peliharaan. Terus di sana juga banyak tukang-tukang jualan yang mau makan, yang mau minum, yang mau nyemil snack. But anyway, sunsetnya indah banget. Kalau bisa kita lihat, kita akan nerbangin drone supaya kalian bisa lihat view dari atas sana gimana. Yeah, enjoy the sunset of Kaohsiung. Guys, tadi indahnya sunset di Kaohsiung sekaligus menutup perjalanan kita di Taiwan kali ini. Dan aku seneng banget, happy banget. Taiwan adalah negara yang aku udah penasaran banget dari dulu. Dan alhamdulillah kesampaian untuk ekspor Taiwan. Dan beruntungnya lagi aku ekspor banyak kota, nggak cuma satu. Dari Taipei, ke Sun Moon Lake, ke Alishan National Park, ke Tainan, dan sekarang di Kaohsiung. Dan aku seneng banget karena ternyata Taiwan itu melebihi ekspektasi aku. Taiwan itu lengkap dari segi culture, budaya, dari segi alamnya juga keren banget. Aku suka banget, favorit parkku I think I will say Alishan National Park karena itu kayak elemen aku banget. Dan menurut aku itu apa ya, memberikan sebuah spiritual healing ke aku karena indah banget. Alishan National Park tuh indah banget. Terlebih dari itu makanan-makanannya enak-enak, orang-orangnya juga baik-baik so far. Dan banyak yang bisa berbahasa Inggris, jadi memudahkan aku sebagai traveler. Dan ternyata surprisingly cukup sangat affordable untuk turis Indonesia. Tuh, jadi harga-harganya itu nggak terlalu bikin kaget atau gimana, menurut aku masih affordable juga. Dan ya, aku invite kalian yang mau pergi liburan, aku saranin buat cobain ke Taiwan karena they have it all here. They have everything here. The beauty, the nature, the culture, the foods. It's just beautiful. Terima kasih banyak Taiwan atas experience-nya dan teman-teman yang juga udah nonton video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya.